Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Baik anak-anak Ustadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pelajaran matan kita ya. Khususnya pada matan Tuhfatul Atfal wal Ghiman fi Tajwidil Quran. Pada 2 minggu sebelumnya kita sudah mempelajari di matan yang ke-13 ya kan. Kemudian 14 sampai 16, yang ke-13 ada iklab ya. Kemudian 14 sampai 16 itu ada ikhfa. Nah, ini dia. Minal hurufi wajibun lil fadil ya. Fi khamsatin min ba'di 'ashrin zamzuha fi kilmi hadzal baiti qad sammantuha qad dhammantuha. Kemudian ya, ini 15 bait, 15 huruf ya, yang rumusnya telah terangkum dalam kalimat bait ini ya. Apa itu? Sif dzathana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zida fi tuqayyan da' zalimah. Dum tayyiban zida fi tuqan da' zalimah. Taib anak-anak Ustaz, pada hari ini ya kita lanjutkan mim dan nun yang bertasydid. Mim dan nun yang bertasydid. Sebelumnya ya, mengenai ikhfa. Ikhfa itu secara bahasa artinya bermakna tertutup, sator. Adapun secara istilah artinya mengucapkan nun sukun dan tanwin dengan bentuk pertengahan ya, antara idhar dan idgham. Jadi pertengahan dia antara idhar dan idgham. Ya, kosong dari atau tidak ada tanda tasydid sama sekali, dengan tetapnya gunnah pada huruf yang diikhfakan ya. Hurufnya ada 15 ya, hurufnya ada 15. Kemudian tanbih, catatan buat kita ketika mengucapkan ikhfa ya, artinya harus berhati-hati pada 2 kesalahan. Yang pertama, tidak menempelkan ujung lisan atau lidah pada gigi seri atas, namun sedikit menjauhinya sehingga nampak ikhfa. Jadi kita nggak nempel ya, nggak nempel langsung gigi seri atas, namun agak sedikit menjauhinya sehingga dia tampak ikhfa, artinya tersamarkan. Yang kedua, mengisba'kan harokat-harokat sebelum nun yang diikhfakan. Artinya kemudian agar tidak melahirkan huruf-huruf yang sejenis bagi harokat.
ya. Seperti kata-kata ankum, kuntum, ya, minkum, kemudian ankum, kuntum, minkum, ya. Jadi jangan antum menambahkan kayak wow gitu ya, kuntum, jangan kuntum, tapi kuntum, ya. Jangan kuntum, salah. Jangan juga minkum, ya. Jangan juga minkum, tapi minkum, ya. Bukan minkum. Nggak ada n-nya ya, nggak ada nun-nya. Taib anak-anak Ustadz, kita lanjutkan ya. Pada bait al-mim wan nun, ya. Mim dan nun yang bertasydid. Mim dan nun yang bertasydid. Wa gunna mimman thumma nunan syaddidah wasami kullan harfa gunnatin bada. Wasami kullan harfa gunnatin bada. Dengungkanlah mim dan nun yang bertasydid, ya. Dengung itu dinamakan juga dengan gunnah, ya. Dan namakanlah kedua huruf tersebut dengan huruf gunnah dan tampakkanlah. Anak-anak Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, huruf-huruf yang bertasydid merupakan ibarat dari dua huruf yang sama. Yang pertama sukun, yang kedua berharokat, ya. Jadi lantas karena itu keduanya ditulis dengan satu huruf dan diucapkan dengan dua huruf, ya. Al-jannah, ya. An-nas, thumma, ya kan, lamma. Al-khannas, jamma, ya. Jadi huruf-huruf mim dan nun yang bertasydid semuanya digunakan dengan kadar dua harokat, ya. Al-jannah, lamma, jamma, thumma, jadi ditahan dengan kadar dua harokat. Dan ia dinamakan dengan huruf yang bertasydid, dengan huruf gunnah yang bertasydid. Sedangkan huruf-huruf bertasydid yang lainnya tidak digunakan. Yang lainnya berjumlah 26 huruf, ya. Jadi huruf-huruf gunnah ini ada di dalam Al-Quran ditandai dengan tanda syiddah atau tasydid, ya, kayak huruf waw di atas hurufnya, ya, kayak huruf waw di atas hurufnya. Jadi anak-anak Ustadz ini sangat gampang sekali, ya, sangat gampang sekali. Kemudian al-mim as-sakinah, ya, atau mim sukun. Bait selanjutnya, wal mimu intaskun taji qabla al-hija, ya, la alifin layyinatin lidhil hija, ya, mim sukun. Jika mim sukun itu terletak sebelum semua huruf hijaiyah selain alif layyinah atau alif sukun, ya, bagi orang yang berakal, bagi orang yang berakal. Kemudian ingat, ya, jika mim sukun itu terletak sebelum semua huruf hijaiyah, ya, selain alif layyinah atau alif sukun, bagi orang berakal, artinya dia disambung, ya, disambung kalau ada alif, ya. Kemudian kita lanjutkan ahkamuha thalathatun liman dhabat ikhfa'un, idghamun, wa idharun faqat, ya. Hukumnya ada 3 saja bagi menetapkannya, yaitu ikhfa, idgham, dan idhar. Bentar ya Nana Ustadz.
ya, yaitu ikhfa, idgham dan idhar. Far awalu ikhfa wa indal ba wa sammi syafwiyya lil qurra, ya, safwiyya lil qurra. Pertama ikhfa yaitu ketika huruf ba didahului mim sukun. Ahli qiraah menyebutnya ikhfa syafawiyah. Wa tsani idghamun bimithliha ata wasami idghaman saghiran ya fata. Kedua idgham dengan huruf yang sama yaitu bertemu mim, ya, juga namakanlah idgham saghir atau kecil, wahai pemuda. Wa thalithul izharu fil baqiyah min ahrufin wasammiha syafwiyah. Ketiga izhar pada huruf-huruf sisanya, ya. Jadi ikhfa, idgham huruf yang lain, izhar sisanya, ya, dan namakanlah dengan izhar syafawiyah. Kemudian wahdhar lada wahdhar lada wawin wafa an takhtafi liqurbiha wal ittihadi fa'rifi. Berhati-hatilah pada huruf waw dan fa karena kesamarannya dengan ba, karena kedekatan fa dan kesamaan makhraj maka kenalilah. Kemudian, ya anak-anak Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan mengenai ikhfa, ya, mengucapkan mim sukun di atas sifat antara idhar dan idgham, ya, yaitu bersamaan juga dengan tetapnya guna pada huruf yang diikhfakan. Ia memiliki satu huruf yaitu huruf ba, ya. Jika ada huruf ba setelah mim sukun, ya, maka wajib mengikhfakan mim dengan ikhfa syafawi, ya, dan digunakan dengan 2 harokat tanpa menutup, ya. Jadi dengan menutup kedua bibir tanpa tanpa ditekan. Contohnya wahum bil akhirah yaumahum barizun, ya, gampang sekali. Kemudian idgham, masukkan mim sukun pada mim yang berharokat, ya, sehingga keduanya menjadi mim yang bertasydid, ya, yang digunakan dengan 2 harokat, ya. Artinya seperti contoh wahum min walakum ma, yang pertama mim sukun, kedua mim bertasydid, ya. Amman, jadi antum harus tahan 2 harokat. Bikum min, lakum min, kuntum mu'minin, ya. Jadi ini dinamakan idgham shaghir, ya, atau mithlain, karena dalam pengidghamannya tidak membutuhkan banyak proses. Kemudian idhar syafawi, ya. Idhar syafawi ini mengucapkan mim sukun tanpa gunnah kalau ada setelahnya salah satu huruf dari huruf-huruf idhar syafawi, ya. Jadi huruf-huruf idhar syafawi seluruh huruf hijaiyah selain mim dan ba, artinya ada 26 huruf, ya. Contoh, sudah, ya. Kita lanjutkan. Lam pada alif lam dan lam fiil, ya. Lilami al-halani qabla al-ahrufi ulahuma idharuha fal ta'rifi, ya. Lilami al-halani qabla al-ahrufi ulahuma idharuha fal ta'rifi. Seperti itu, ya, Nana Ustaz. Apa artinya? Lam, hukum lam sebelum huruf-huruf hijaiyah selain alif itu ada 2. Pertama dibaca jelas lamnya, maka kenalilah. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Ya. Qabla arba'in ma'asyratin khudh ilmahu. Selanjutnya
minabghi hujjaka wa khaf aqimahu. Ya, ke-14 huruf yang dibaca jelas, maka ambillah ilmunya dari kalimat berikut. Ya, ibghi hajjaka wa khaf aqimahu. Ya, jadi huruf-huruf idhar, ya, huruf-huruf idhar ini dia rumusnya. Idhar jelas, ya, idhar jelas. Jangan antum tidak menjelaskannya, ya. Huruf-huruf idhar semuanya jelas, ya, apalagi idhar halqiyah. Taib anak-anak Ustaz, kita lanjutkan, ya. Thanihima idghamuha fi arba'in wa asyratin aidan wa ramzaha fa'i. Ya, kedua dibaca idgham, yaitu meleburnya lam tidak dibaca tetapi langsung dibaca hurufnya, yang juga 14 huruf dengan rumus tib thumma sil ruhman tafuz dib dha ni'am da su'a dhanni zur sarifan lil karam. Ya, ini ya, tib thumma sil ruhman tafuz dif dha ni'am da su'a dhannin zur sarifan lil karam. Ya, yang kedua mengidghamkannya pada 14 huruf, maka pahamilah rumusnya. Ini rumusnya. Kemudian wallam, ya, wallamul ula sammiha qamriyah wallamal ukhra sammiha syamsiyah. Lam yang pertama disebut lam qamariyah, lam yang kedua disebut syamsiyah namanya. Ini gampang sekali, ya, anak-anak Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita bahas, ya. Lam ta'rif yang sukun yang didahului oleh hamzah wasal yang masuk pada isim, sehingga terkadang ada dan terkadang dibuang, ya. Lam ta'rif, ya, yang dia masuk pada isim, kadang ada kadang dibuang. Contoh allatan, ya. Kemudian alladhani, allati, alladhi, alladhina, allai, allati, ya. Sebagaimana tidak mungkin dibuang seperti lam yang masuk dalam lafzul jalalah Allah. Ya, begitu juga pada lam yang masuk pada isim-isim mausul, ya. Kemudian terkait dengan idhar qamari, ya. Alif lam yang memandang sesuatu yang datang setelahnya dari huruf-huruf hijaiyah memiliki dua hukum, ya. Yang pertama adalah idhar qamari. Lam atau alif lam dibaca jelas apabila ada setelahnya salah satu huruf dari huruf idhar qamari yang 14, ya, yang terangkum dalam ungkapan syair tadi, ya. Ini syairnya. Ini, ya, syairnya. Jadi ini huruf-huruf ini adalah huruf-huruf halqiyah, ya, atau tenggorokan. Kemudian syafatain, dua bibir, kemudian aqsal lisan, pangkal lisan, dan tengahnya ada huruf shin. Ya. Taib anak-anak Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk yang idgham. Nah, ini idgham, ya. Idgham juga ada 14 huruf, ya. Ada 14 huruf, ya. Ini kalau dia dileburkan, ya, idgham qamari jadi an-nas, at-tammah, as-saihun, az-zujajah, ad-dallin, ya, seperti itu. Jadi dia digabungkan.
dia digabungkan ya. Karena dia termasuk dalam syamsiyah ini ya. Syamsiyah yang tadi qamariyah, artinya terpisah ya. Tadi terpisah, yang ini terpisah ya. Yang ini tergabungkan ya, tergabungkan. Adz-dzalimun, at-taibun. Paham ya maksud Ustaz ya? Mengenai lam ta'rif ini. Yang pertama ada idhar qamari, yang kedua ada idgham syamsi ya. Pertama dibagi ya. Dibagi dia mengenai lam ta'rif ini. Yang pertama ada idgham qamari, idhar qamari, yang kedua ada idgham syamsi. Qamar terpisah, syamsi melebur ya. Melebur. Ini kayak pelajaran alif lam biasa ya. Alif lam biasa, karena dia pakai matan jadi mungkin tidak sederhana bahasanya. Ya, jadi dia harus diidghamkan. Idgham syamsi ini. Jadi idgham syamsi ini sama dengan juga idgham bi ghairi gunnah, tanpa gunnah, kecuali huruf nun. Ya. Kecuali huruf nun ya. Jadi lam ta'rif itu ada alif dan lam gitu. Alifnya kayak hamzah wasal ya, kayak hamzah wasal. Taib anak Ustaz ya, yang terakhir wadhiranna la'ama fi'lin mutlaqan fi nahwi qul na'am wa qulna wal fata. Oke, taib anak Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun 6 fi'il semuanya secara mutlak dibaca jelas ya. Dibaca jelas il fata, qulna, qul ya. Ingat ya, lam fi'il dibaca jelas ya. Contoh lam fi'il madi qulna al-fata wa ja'alna. Contoh yang fi'il mudhari yalhath yaltaqithu wala yaltafit. Nah, sedangkan lam fi'il ini ya terletak di ujung kata. Jika lam fi'il ini terletak di ujung kata ya, maka ia memiliki dua hukum, yaitu ya idgham. Ya, dia idgham apabila setelahnya terdapat lam atau ra. Ya. Contohnya aqul lakum ya, wa qur rabbi wa qul lil ladzina. Yang kedua, ya, jika di ujung kata dia bisa idhar. Ya. Jika setelahnya terdapat huruf selain huruf lam dan ra. Wa qul na'am, qul huwa wa tawakkal 'ala ya. Anak Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila dia di tengah, ya ini dia di ujung tadi kan, dia bisa pada dua tempat ya, idgham dan idhar. Apabila dia di tengah, maka ia tidak memiliki hukum ya, kecuali idhar. Kecuali idhar. Ya, kemudian lam fi'il yang sukun yang berada di tengah atau di ujung kata itu merupakan salah satu dari huruf fi'il yang asli ya, fi'il yang asli. Taib anak Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Barangkali ini saja penjelasan Ustaz. Jika antum tidak mengerti, silakan antum ngechat Ustaz ya di chat WhatsApp. Ini mungkin Ustaz lebih gampang untuk ngajarin secara tatap muka langsung ya. Jadi kita bisa menunjukkan contoh-contohnya ya. Ini hanya Ustaz mengomong saja. Kalau antum terbayang contohnya alhamdulillah. Kalau nggak terbayang Ustaz sulit juga menjelaskannya ya. Karena tidak ada contohnya di sini. Ya barangkali lebih jelas antum bisa tanyakan pada Ustaz, insyaallah akan Ustaz jawab. Jangan lupa antum catat ya. Dari mana kita tadi? Dari sini. Ayo dicatat dan artinya.
Sudah? Kita lanjutkan ya. Agak cepat Ustaz nulisnya ya. Ayo kita lanjut Ustaz. Berarti pelajaran kita sampai lam fi'il ya. Sampai lam fi'il. Jadi lam ta'rif itu ada idhar qamari dan idgham syamsiyah ya. Lam fi'il itu dia terdapat di tengah kata, maka dia idhar. Kalau di ujung kata dia idgham dan idhar. Kalau bingung antum bisa tanya sama Ustadz ya. Penting ininya antum catat. Nanti antum lihat di internet bagaimana cara membacanya. Kemudian dikumpulkan ya. Dikumpulkan tugas-tugasnya. Oke, lanjut Ustaz. Oke, untuk selanjutnya antum bisa memutnya ya. Jadi bisa antum langsung screenshot saja ya. Karena kebetulan waktu kita sudah habis, insyaallah kita lanjutkan nanti di pelajaran selanjutnya mengenai mislain, mutaqaribain dan mutajanisain. Itu saja anak-anak Ustadz yang dirahmati Allah. Lebih dan kurang Ustadz mohon maaf. Billahi taufik al hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.